Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana subulus salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Majlis Taklim Akhlakul Karimah di Masjid Jami Al-Mukarramah, yang insya Allah kita bersama-sama dalam rangka Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat, adalah menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap muslimin laki-laki dan muslimah perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, engkaulah yang membutuhkan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala lagi maha kaya, maha terpuji. Di sini merupakan bahwa salat kita, ibadah kita adalah sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya. Ibu yakin gak dengan ibu salat, ibu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Bu, ya. Ibu yakin tidak dengan ibu menghadiri majlis taklim, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ibu rizki yang banyak? Yakin tidak, Bu? Yakin. Utlubul ilma takaffalallahu lahu birizki. Menuntut ilmu itu Allah jamin rizkinya, Bu. Semoga Bapak Ibu sekalian keluar dari sini tak lain tak bukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa kita bersama, dan dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Jufri dalam perjalanan beliau menuju kemari, yang insya Allah beliau dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai tujuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini roman-romannya kita kangen sama guru kita, Bu. Sudah lama sekali kita merindukannya. Sampai mudah-mudahan sampai saat ini beliau dalam perjalanan menuju kemari. Insya Allah. An-nazar fi wajhil ulama ibadah, bahwa melihat wajahnya ulama saja itu ibadah, dinilai ibadah. Al-ulama tanzilur rahmah, ulama itu mendatangkan rahmatnya Allah turun kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Antumul fuqara ila Allah, bahwa engkaulah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, bahwa Allah lagi maha kaya, lagi maha terpuji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
menyatakan dalam kaulnya, la taqafatal faqra fa innallaha khafuka bin nari walau khawifka la taqafatal faqra fa innallaha khafuka bin nari walau khawifka bil faqri. Imam Hatim Ibnu Hatim mengatakan bahwa janganlah engkau sekali-kali takut dengan kemiskinan, takut dengan kesulitan, sehingga engkau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita, yaitu takutlah kamu kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga takutlah kamu kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu takut akan sesuatu yang tidak menyenangkan untukmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya bawakan yaitu hadis Arba'in nomor 20, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tantahi fasna masya'ta." Bahwa kata Rasulullah, apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Apabila engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Berbuat maksiat, hayu. Berbuat maksiat kepada Allah, hayu. Berbuat kemungkaran, hayu. Karena kamu tidak merasa malu akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita suatu kemampuan, suatu apa yang kita butuhkan. Maka jika kamu tidak malu, tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Berbuatlah kemungkaran di atas bumi, berbuatlah kemaksiatan di atas bumi, jika engkau tidak malu. Nah, ini menjadi renungan kita bersama dalam kitab dalam kitab Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, al-imanu bid'un wasitun wasab'un syu'batan wa qawlu wa afdaluha min qawli la ilaha illallah wa adnaha imatatun anil adha anil tariq wal haya'u syu'batan minal iman. Dalam suatu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan ada 60 sampai 70 cabang iman. Wa afdaluha, yang paling utama adalah min qaulin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang paling awal adalah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adnaha imatatun anil adha anil tariq, yaitu menyingkirkan duri di jalanan. Ini merupakan keimanan Bapak Ibu sekalian. Menyingkirkan paku di jalan, duri di jalan, kemudian menyingkirkan kulit pisang agar tidak terpleset orang berjalan. Ini adalah merupakan sebagian daripada iman. Wal haya'u syu'batan minal iman, dan rasa malu itu merupakan sebagian daripada iman. Dengan kata lain, tidak beriman
seseorang jika tidak mempunyai rasa malu. Bu, bu, malu gak bu? Malu harus punya, Pak. Bapak, Pak, harus punya rasa malu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu memiliki rasa malu, bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga memiliki rasa malu. Di antaranya kemaluan yang dimiliki Sayyidina Ali itu tidak pernah dilihat. Kemaluan Sayyidina Ali karramallahu wajhu itu tidak pernah dilihat selama hidupnya. Kira-kira kita begitu nggak Pak? Bapak sedang buang hajat, apa yang Bapak lihat? Bapak sedang buang air kecil, apa yang Bapak lihat? Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah itu dijuluki sebagai, semoga Allah merahmati wajah beliau, semoga Allah merahmati wajah beliau, karena Sayyidina Ali satu tidak pernah menyembah berhala, kemudian semasa hidupnya kemaluannya tidak pernah dilihat. Lalu bagaimana dengan orang yang kemaluannya dipertontonkan? Saking canggihnya zaman teknologi, itu video call yang dipertontonkan kuda nggak pakai celana, yang dipertontonkan kuda nggak pakai celana. Inilah yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya bahwa Sayyidina Utsman itu memiliki rasa malu yang luar biasa. Isak tangis yang dia lakukan karena ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sayyidina Utsman dijuluki termasuk 10 orang yang dijaminkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Pak berkata bahwa Utsman itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adalah termasuk orang yang 10 sahabat yang masuk surga. Dia itu menangis terisak-isak. Dia malu kepada Allah, padahal dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ditanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau berisak tangis, engkau meluapkan rasa sedihmu di hadapan kami? Tatkala itu Utsman bin Affan bersama sahabat-sahabatnya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan peristiwa bahwa Rasulullah bercerita tentang keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga itu tidak terlintas dengan mata memandang, dengan kuping terdengar, dengan praduga hati. Itu tidak akan terlintas keindahan surga. Akan tetapi Rasulullah SAW menceritakan gambaran surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yaitu bercerita tentang neraka. Hujibatin nar bima'siyah
bil makarihi. Kata Rasulullah dalam suatu hadisnya Imam Bukhari, hujibatin nar bi maksiati. Dalam hadisnya Imam Muslim, hufatin nar bi maksiati. Hujibah hufati sama, bahwa penduduk neraka itu diliputi hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu tidak malu, silakan berbuatlah sesuka hatimu. Neraka diliputi oleh kemaksiatan, Pak. Neraka diliputi dengan kemaksiatanmu. Wa hujibatil jannah bil makarihi. Dan surga diliputi, dimasuki oleh kebencian-kebencian dunia. Maksudnya adalah bahwa penduduk neraka itu lebih gemar melakukan maksiat, padahal yang kita tahu kemaksiatan itu kita bayar, Pak. Ke hotel, ke diskotik itu mengeluarkan uang, Pak. Kemudian maksiat lain, minum khamar, itu menggunakan uang, Bu. Tapi betapa banyaknya penghuni neraka rela membuka prospek kantongnya demi mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang penduduk surga itu yaitu diliputi dengan kebencian. Kita benci maksiat, Pak, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah, Pak, yaitu kita dalam ibadah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatillah fi syirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Takutlah kepada Allah dengan sendiri dan beramai-ramai. Mulai saat ini, Pak, ayo kita takut kepada Allah dengan beramai-ramai. Datangi masjid, isi masjid dengan kita beribadah kepada Allah, semata-mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasun amalu muhlikatun wa salasun amalu munaziyatin. Amal muhlikatin fasuhun muta wal hawa mutaba wa ijabal mar'i binafsi. 3 perkara yang dapat membinasakan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah fasuhun muta, yaitu orang yang pelit. Orang yang pelit, Pak, adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Al-bakhilu Allah, bahwa orang pelit itu musuhnya Allah. Al-bakhilu ba'idan minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Bahwa orang pelit itu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Pak, kita tahu orang pelit banyak temannya enggak? Bu, kita tahu, Bu, orang pelit banyak temannya enggak, Bu? Enggak. Bahkan Allah menjauhkan dia. Wasahiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu yaitu dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat kepada manusia, dan jauh
jauh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang baik dan orang yang pelit. Pasukan motor orang yang pelit, namun dia memperturuti kepelitannya. Sebagai contoh, dia adalah orang yang pelit namun gemar ketika orang menyuruh. Orang yang menyuruh dia mengharapkan duit. Ada yang seperti itu? Ada di zaman Nabi, Pak. Orang pelit tapi disuruh orang mau cepat. Karena apa? Ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak mau disuruh dia. Dia punya kendaraan orang, kendaraan dia. Ketika disuruh dia menggunakan kendaraan orang. Itu pelit, Pak. Ketika disuruh pasukan motor orang yang disuruh, namun cepat. Kalau ada duitnya cepat. Bahkan yang dia pakai bukan motornya, motor yang murah tersebut. Itu orang yang pelit. Yang kedua, wal hawa tabak, yaitu hawa nafsunya yang dipertontonkan. Hawa nafsunya yang dipertontonkan. Kuda nggak pakai celana dia nafsu, kambing nggak pakai daleman dia nafsu. Ini contoh. Sama kambing nggak pakai celana nafsu. Nah, ini adalah memperturuti hawa nafsunya. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsi, yaitu bangga akan amal yang dia perbuat. Dia bangga akan kesolehan yang dia lakukan. Dia memandang orang remeh, orang di luar sana yang gak sholat dimaki-maki. Dia bangga akan amalnya yang dia lakukan. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhu mengatakan bahwa masih bagus, Pak, orang yang sholat namun pikirannya kemana-mana. Orang sholat pikirannya kemana-mana masih bagus daripada pikirannya kemana-mana enggak sholat. Nah, ini yang enggak sholat malu, enggak punya malu. Allah ciptakan surga dan neraka ada fungsinya, yaitu penduduk surga diliputi orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, isak tangis yang dibawakan oleh Sayyidina Utsman itu dia nangis terseduh-seduh dan sejadi-jadinya. Walaupun, wahai Utsman, engkau adalah penduduk surga 10 sahabat Nabi, engkaulah masuk surga wahai Utsman, yang dijaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Utsman sedih, bukan gembira. Ternyata dengan amal yang sedikit ini Allah redho, Pak. Maka setiap kali sehari dia nangis terus ibadah, dia ingat akan ketakutan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan dia nangis dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritain Sayyidina Utsman, wahai Utsman, bahwa penduduk surga begini-begini. Utsman tidak nangis. Wahai Utsman, kata Rasulullah, bahwa penduduk neraka begini-begini. Utsman tidak nangis, tapi Utsman nangis tatkala dia di dalam kubur sendirian, gak punya teman atau gak punya siapa-siapa. Di surga, kata Utsman, saya dan kamu bersama-sama, saya ada teman-temannya. Di neraka, apabila Allah menempatkan saya ke neraka, saya bersama kalian masuk neraka. Saya gak sedih,
tapi saya sedih tatkala saya di dalam kuburan gak punya siapa-siapa kecuali amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kuncinya malu. Kemudian wasalasun amal munajatin, 3 amal yang dapat suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan untuk manusia itu. Yang pertama, khosyatillah fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan yang kedua adalah wal adlu fil fakri wal ghina, adil terhadap orang miskin dan adil terhadap orang kaya. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Ustadz akan menghadiri hajatan orang-orang kaya. Nah, ini tidak dibenarkan. Giliran orang miskin yang undang untuk hajatan atau tahlilan, tuan rumah undang Ustadz yang punya hajat, gak punya duit, Ustadz gak mau hadir, Pak. Nah, ini dia tidak mau hadir. Inilah zaman sekarang, Pak. Bahwa yang lebih bahayanya adalah seorang ustaz yang tahu akan agama tapi dia masih pelit. Ada nggak, Pak? Ada. Biasa menerima, dikasih duit dia terima, tapi tidak mau memberi. Itu yang bahaya. Ada seorang ustaz biasaan terima, anggap terus duit jamaah, tapi setelah kumpul apa dia mau berbagi? Apabila dia tidak mau berbagi, maka ini adalah kehancuran. Wa adlu fil fakri wal ghina, adil terhadap orang miskin dan terhadap orang kaya. Walaupun orang kaya punya duit buat nyogok kita, duitnya kita tidak terima. Ar-rasi wal murtasi fitnah. Orang yang menyuap dengan orang yang menerima suap sama-sama masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadisnya saya lupa. Wal adlu fil fakri wal ghina. Udah lupa artinya. Wal qasdu lupa saya. Ya, yang artinya belum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tarik kesimpulan sebelum saya mengakhirinya, maka bahwa kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lenggang, dalam keadaan punya, itu kita harus antumul fuqara, kamu membutuhkan Allah. Sholat yang kita kerjakan sebetulnya adalah kebutuhan kita, Pak. Allah tidak butuh kita. Jungkang-jungking kita, ibadah kita, Allah tidak butuh itu. Sekarang pertanyaan, Pak, apakah Allah rugi ketika kita nggak sholat? Nggak rugi. Apakah kita sholat Allah hukum? Dan nggak hukum. Allah nggak rugi ketika kita maksiat. Allah nggak untung ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah guru kita telah sampai.
Ya Rasulullah, Ustaz. salam alaik. Ya Rabbir, Ada soal.